Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ika Dasadona Marawa, NPP 31.0721 dari kelas H6, absen 10, program studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Di antara pemerintahan pusat maupun daerah memiliki konsep kewenangan yang terikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk otonom atau otonomi daerah seluas-luasnya berdasarkan sumber Undang-Undang Dasar 1945 merupakan yang menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang memiliki sistem konstitusi sehingga di setiap tindakan hukum akan menghubungkan konsep ikatan kewenangan antara pusat serta daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia kita memahami sistem pemerintahan, yang dimana sistem pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menimpa pemerintah daerah. Hakikat negara kesatuan merupakan negara yang kedaulatannya tidak dibagi ataupun dengan kata lain negeri yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas, sebab konstitusi negara kesatuan tidak mengakui terdapatnya tubuh pembentuk undang-undang, tidak hanya tubuh pembentuk undang-undang pusat. Hal ini bisa berarti bahwa semua urusan negara dijalankan oleh satu pemerintahan, atau dengan kata lain tidak ada pemerintahan negara bagian. Sebuah sistem mengenai hubungan antara kekuasaan dan pembagian kewenangan maupun keuangan daerah sangat erat hubungannya dengan pemerintahan pusat yang dikonfigurasi oleh perpolitikan daerah. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan wilayah sehingga pemerintahan daerah diberikan otonomi untuk mengurusi urusan daerahnya. Ikatan wewenang antara pemerintahan pusat serta pemerintahan wilayah provinsi, kabupaten serta kota ataupun antara provinsi, kabupaten serta kota diatur dengan undang-undang dengan mencermati kekhususan serta keberagaman wilayah. Ikatan keuangan, pelayanan universal, pemanfaatan sumber energi alam yang lain antara pemerintahan pusat serta pemerintahan wilayah diatur dan dilaksanakan secara adil serta selaras bersumber pada undang-undang. Dengan terjadinya wilayah otonom dengan terbentuknya penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan otonom, tidak berarti kalau wilayah otonom telah terlepas dari pengawasan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat senantiasa mempunyai akses buat melaksanakan pengawasan dalam penerapan pemerintah wilayah. Dalam hal desentralisasi, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah bukanlah akibat dari sifat urusannya, melainkan berorientasi pada efisiensi. Pemerintah pusat dan wilayah memiliki ikatan terkait kewenangan yang telah diatur di dalam Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 yang menjadi sebuah jawaban untuk kegelisahan serta kebutuhan daerah. Pemerintah menciptakan daerah otonom serta otonomi daerah, namun sifat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan ikatan antara kedua organisasi yang bersifat silih berbalasan atau resiprokal. Terdapat beberapa hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama ada hubungan struktural. Hubungan struktural artinya hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintahan daerah dalam bertugas penyelenggaraan urusan wilayah serta DPRD berdasarkan asas otonom serta tugas perbantuan. Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat pusat, presiden dibantu dengan menteri untuk menjalankan pemerintah. Selanjutnya ada hubungan fungsional, yang berarti hubungan yang berdasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Hubungan tersebut saling memengaruhi antara satu dengan lainnya. Korelasi tersebut pula terletak di visi, misi tujuan hingga fungsi dimiliki masing-masing pemerintah. Pada negara kesatuan pemerintahan daerah langsung di bawah pemerintahan pusat yang artinya dependen serta subordinat terhadap pemerintahan pusat. Kegiatan pemerintah dilakukan dengan sistem sentralisasi dan dekonsentrasi, didukung dengan pembantuan tugas lainnya. Dalam beberapa keperluan pemerintah, dapat dilakukan sistem desentralisasi, namun beberapa hal keperluan pemerintah lainnya tidak menjadi wewenang eksklusif bagi daerah otonom. Terlepas dari beberapa urusan pemerintah yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, merupakan wewenang pemerintahan pusat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desentralisasi. Desentralisasi adalah sesuatu penyerahan urusan-urusan pemerintahan jadi wewenang serta tanggung jawab wilayah seluruhnya. Dalam hal ini, daerah memiliki semua inisiatif untuk memastikan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, atau pembiayaan. Asas desentralisasi mempunyai 3 wujud. Yang pertama, desentralisasi teritorial. Yang kedua, desentralisasi fungsional. Yang ketiga, desentralisasi administratif. Dekonsentrasi dan tugas pemerintahan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Di samping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Laksanakan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah. Asas tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Asas Medebowin disebut sebagai wajah kedua dari desentralisasi adalah bahwa penyelenggaraan kepentingan atau urusan tersebut sebenarnya oleh pemerintahan pusat tetapi daerah otonom diikut sertakan. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintahan pusat pada daerah dan atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan tersebut dibiayai beban anggaran pendapatan belanja negara. Dalam konsep Freyes Emerson, artinya asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas agar kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum bisa diwujudkan, sebab asas ini memberikan keleluasaan bertindak pada pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dianggap tugas pembantuan atau yang disebut serta tantra Medebowin atau self-government merupakan tugas-tugas turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya. Berikut merupakan contoh-contoh dari penerapan asas-asas yang ada. Sekian dari penyampaian saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.